Selamat datang kembali di channel OYNGG. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Truck the Heaven. Ayo langsung aja ke alurnya. Melihat lubang cacing yang terdistorsi, Xiaoyan ragu-ragu lagi. Li Bei mengeluarkan peringatan untuk mengingatkan Xiaoyan bahwa bahaya dalam nyala api berada di luar kemampuan mereka untuk memecahkan. Artinya, mereka sudah siap untuk mati sekarang. Memegang batu giok di tangan Xiaoyan, dia tidak bisa membantu, tetapi mengepalkan 5 jarinya dengan erat. Apakah dia akan mati? Ini jelas bukan karakter Xiaoyan. Apalagi Li Bei dan Wu Tianyu menyelamatkannya sebelumnya. Dengan kebaikan yang begitu besar, bagaimana mungkin Xiaoyan menolak untuk menyelamatkannya? Kita bisa menyelamatkan mereka, kata Xiaoyan dengan tegas berkata. Yue Li, bawa Ibu Sun Ermu pergi dari sini. Tempat ini sangat berbahaya. Kita hanya perlu masuk. Xiaoyan ingin mengirim Yue Li dan Sun Er pergi, karena Xiaoyan tidak tahu betapa berbahayanya itu. Jadi, untuk bisa membuat dewa pertempuran top seperti Li Bei dan Wu Tianyu tidak berdaya, mereka bahkan telah membuat tekad untuk mati sekarang. Ibu, apakah kamu ingin pergi? Yue Li memandang Sun Er. Meskipun dia tidak tahu betapa berbahayanya itu, tetapi Sun Er menatap Xiaoyan dengan tegas. Matanya yang indah memancarkan tekad dan berkata, tidak peduli betapa berbahayanya itu, aku akan menemani kakak Xiaoyan. Sun Er menggelengkan kepalanya, menolak untuk pergi. Yue Li, Li Bei dan Wu Tianyu keduanya sangat kuat. Mereka berdua dalam bahaya. Tingkat bahaya tidak terukur. Demi keselamatan, ibumu tidak boleh mengikutiku masuk. Percayalah, karena aku berani masuk, aku yakin aku bisa menyelamatkan mereka. Xiaoyan berkata dengan serius, dan masalah keamanan tidak boleh dianggap enteng. Setelah mengatakannya, Xiaoyan berniat untuk memasukinya sendirian. Tidak perlu membiarkan semua orang jatuh ke dalam bahaya yang tidak diketahui. Li Bei, Wu Tianyu, aku kenal kedua orang ini. Mereka pernah melawanku. Mereka semua dikalahkan olehku. Kedengarannya menyenangkan, tapi aku ingin masuk dan melihat apa yang terjadi, kata Yue Li. Sudut mulut Xiaoyan berkedut tanpa sadar. Kekuatan Li Bei dan Wu Tianyu, keduanya adalah dewa petarung bintang 9. Dan kekuatan yang ditampilkan tidak diragukan lagi. Tetapi yang tidak diharapkan Xiaoyan adalah bahwa kedua orang ini bahkan bertarung melawan Yue Li dan keduanya kalah dari Yue Li. Tempat seperti ini tidak lebih dari beberapa monster tua dari dunia lain. Aku pernah bertemu mereka sebelumnya dan aku punya pengalaman. Karena ayah ingin menyelamatkan mereka, ibu tidak mau pergi dari sini. Dan saya juga tidak. Jangan khawatir, ayah lebih baik masuk bersama. Jadi semua orang bisa pergi. Yue Li berkata sambil tersenyum. Masalah serius Xiaoyan sepertinya ditempatkan di tempat Yue Li. Dan semuanya tampak sedikit rewel. Yue Li, apakah kamu benar-benar tahu dan bisa mengambil kesempatan? Xiaoyan memandang Yue Li dengan serius dan bertanya. Meskipun aku tidak bisa menjamin berapa banyak monster tua yang ada, tapi jangan khawatir, aku akan melepaskan perban di tubuhku, dan aku akan membunuh semua monster tua itu. Yue Li menjawab, kecuali wajahnya, tubuhnya masih ditutupi perban. Tujuan dari perban ini adalah untuk menyegel kekuatan yang kuat di tubuh Yue Li. Setelah segel dibebaskan, memang tidak ada musuh di level yang tidak bisa dihancurkan di bawah kekuatan Yue Li. Xiaoyan juga terkejut. Menurut apa yang dikatakan Yue Li, dia bukan kekuatan penuhnya sekarang. Dan perban menekan kekuatannya
Jadi, seberapa kuat Yueli? Yueli, tujuan dari perban adalah menekan kekuatanmu. Xiaoyan bertanya dengan curiga. Yueli mengangguk. Bukankah tanpa perban kekuatanmu akan mencapai keabadian? Mata besar Xiaoyan penuh dengan keraguan, dan dia menunggu jawaban Yueli dengan rasa ingin tahu. Menurut lelaki tua Tiansang, seharusnya begitu. Tapi dia berkata bahwa aku tidak bisa mengendalikan kekuatan semacam itu sama sekali. Untuk melepaskan perban ini, memiliki ribuan lapisan, dan saya tidak tahu kapan itu akan benar-benar terlepas. Ini benar-benar menyedihkan. Yueli cemberut. Xiaoyan bahkan tidak percaya bahwa ini adalah putrinya. Dia sangat kuat sehingga membuatnya marah. Xiao dan Xiaolin, meskipun mereka berbakat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan Yueli. Tapi memikirkannya dari sudut lain, meskipun Xiao dan Xiaolin tidak dapat mencapai level seperti itu, dibandingkan dengan Yueli, mereka tidak harus menanggung beban seperti itu. Setidaknya, mereka hidup jauh lebih bebas daripada Yueli. Itu bagus. Belum terlambat. Ayo cepat dan masuk sebelum terlambat. Setelah Yueli mengatakan ini, Xiaoyan awalnya berpikir bahwa avatar dewa aslinya adalah kartu truf terkuat. Tapi sekarang tampaknya itu jelas. Tidak demikian. Yueli adalah kartu truf terkuat Xiaoyan, dan tidak satu pun dari mereka. Ding Yue mengangguk dengan sungguh-sungguh dan segera mengisi perlindungan bahtera. Di lubang cacing yang tidak beraturan ini, dia khawatir menghadapi arus badai kekosongan. Karena arus badai kekosongan yang kuat dapat dengan mudah menghancurkan semuanya. Setelah tinggal sebentar, Pang He dan Sueki awalnya berpikir bahwa Xiaoyan dan yang lainnya berhenti karena mereka takut dengan dunia Xingji. Jadi, mereka tidak berencana untuk memasukinya. Sueki menatap peta bintang di depannya. Titik cahaya yang berkelap-kelip itu berhenti sejenak, lalu tiba-tiba menghilang. Benar-benar masuk, kata Sueki dengan heran. Dan Pang He sedikit mengernyit. Tidak masalah, mereka pasti akan keluar. Dan kita akan menunggunya di luar. Jadi kita bisa menangkap mereka dan membawa mereka ke pengadilan. Setelah menangkap mereka, kami pasti akan mendapat hadiah besar dari istana, kata Papang He. Matanya menyala. Jelas itu tujuan sebenarnya. Ketika 4 bahtera pecinta benih tiba, di lubang cacing yang bengkok, Bahtera Fearless telah memasukinya. Melihat lubang cacing yang tidak beraturan, mereka tersentak. Memasuki lubang cacing ini saja membutuhkan keberanian dan bahkan kematian. Tekad untuk berani menerobosnya. Hubungi hantu roh yang lebih kuat di sekitar dan biarkan mereka bergegas mencari bala bantuan. Bahkan jika mereka masuk ke tempat seperti itu, saya khawatir mereka tidak akan bisa tinggal lama. Pang He menatap dingin ke lubang cacing yang bengkok. Tubuhnya penuh dengan aura pembunuh. Pikirnya, selama mereka mengirimkan kekuatan yang cukup kuat, mereka pasti bisa menangkap Xiaoyan dan yang lainnya. Di lubang cacing bengkok, seluruh bahtera bergetar hebat, seperti daun di pusaran air. Tidak mampu mengendalikan dirinya sama sekali. Saya hanya bisa berdoa agar pusaran air tidak merobek bahtera, dan semua orang terguncang dengan pusing. Xia Xinghui sudah muntah, dan Yueli juga terkejut melihat ini. Cuma begini, kenapa dia muntah? Yueli bertanya dengan aneh. Makanan adalah arti hidup yang sebenarnya. Ketika semua mitra di bahtera ada di sini, kita bisa memasak makanan lezat yang tak terhitung jumlahnya. Bahkan Xiaoyan mengatakan ya.
Telinga Xia Shenghui tajam, dan dia mendengar kata-kata penasaran Yueli. Ketika ditanya, dia menyeka mulutnya dan menjawab. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam yang tak berdaya. Berbicara tentang pasangannya tidak diragukan lagi. Membuat Xiaoyan jatuh cinta dengan adegan itu di Bahtera. Yang berisik pada waktu itu benar-benar nostalgia. Pada saat ini, Bahtera tiba-tiba menjadi stabil, dan dahi Deng Yue bercucuran keringat, tepat di atas Bahtera yang mengemudi di dalamnya. Rupanya, Deng Yue mempelajari beberapa keterampilan tentang mengendalikan Bahtera. Dari orang-orang yang mengemudikan Bahtera dengan mulus, di tengah badai hampa, saat dia pergi ke Misu Tianlai. Tentu saja, badai lubang cacing ini tidak dapat dibandingkan dengan badai hampa. Tetapi, setelah Deng Yue menstabilkan Bahtera, mengontrol arah secara akurat, dan segera keluar dari lubang cacing, Bahtera yang memasuki ruang kekosongan segera melambat, berhasil melewati lubang cacing, dan sampai di dunia besar keheningan bintang. Bintang-bintang redup, dan yang muncul di depan semua orang adalah benua yang terfragmentasi, dan Bahtera besar yang tergantung di dalamnya tampak sangat tiba-tiba. Langit di atas sini dipenuhi dengan awan dan kabut ungu. Kekuatan jiwa Xiaoyan menyebar, dan Xiaoyan dikejutkan oleh aura padat di sekelilingnya. Tampaknya kita telah dikepung, kata Xiaoyan perlahan. Semua orang melihat sekeliling, dan di awan ungu, bayangan hitam yang tak terhitung jumlahnya muncul. Ribuan bayangan hitam muncul di sekitar. Jika Anda perhatikan baik-baik, bayangan hitam ini seperti bayangan. Tubuh mereka tembus cahaya, tetapi semuanya memancarkan momentum yang tidak lemah. Tentu saja, bayangan hantu ini tidak menimbulkan ancaman apapun, tetapi akan merepotkan jika jumlahnya terlalu banyak. Singkirkan Bahteranya, ayo bunuh, kata Xiaoyan, agar tidak melukai Bahtera selama pertempuran. Lagi pula, ini adalah satu-satunya kendaraan yang mereka gunakan untuk melakukan perjalanan melalui lautan ketiadaan. Deng Yue mengangguk dan segera menyingkirkan Fearless. Deng Yue dan Xia Shenghui masih sedikit lebih lemah. Xiaoyan membiarkan mereka masuki cincin penerimaan untuk menghindari kecelakaan. Meskipun hantu-hantu ini tidak kuat secara individu, lebih baik berhati-hati dengan jumlah yang begitu besar. Kekuatan Sun Er tidak dianggap kuat, tapi dia masih bisa menembus dewa pertempuran. Yueli akan melindungi ibunya sepanjang waktu, jadi tidak perlu mengkhawatirkan keselamatan Sun Er. Xiaoyan dan yang lainnya berhenti di udara, dan hantu yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arah mereka dengan panik. Maju sambil membunuh, teriak Xiaoyan. Semua orang mengangguk dan dengan panik menunjukkan lapisan keterampilan bertarung. Meledakkan hantu-hantu ini berkeping-keping dalam sekejap, tetapi jumlahnya terlalu banyak dan mereka dapat dibersihkan dalam waktu singkat. Namun, sosok hantu terlalu banyak, jadi hanya bisa maju sambil membunuh. Berapa banyak hantu-hantu ini? Busen memandangi bayangan hantu yang padat. Meskipun semua orang berusaha membunuh mereka, tampaknya tidak ada gunanya. Bentuk kehidupan di tingkat ini sangat rendah. Sejauh yang saya tahu, hantu-hantu ini disebut hantu Qian Huan. Mereka adalah sejenis hantu. Jika tubuh ibu mereka tidak dihilangkan, akan ada aliran hantu yang terus muncul. Yueli melambaikan sabit kematiannya. Setiap kali dia mengayunkannya, bisa melenyapkan ribuan hantu dalam sekejap. Tubuh ibu, bagaimana menemukannya? Xiaoyan juga melambaikan penguasa Bright Swan. Api dan guntur menyebar dengan liar, dan semua hantu-hantu musnah.
Setelah mendekati tubuh ibunya, jika Anda memiliki kekuatan jiwa yang kuat, kamu bisa merasakannya. Tubuh ibu hantu ini memiliki sejenis tanaman hantu yang konon memiliki efek meningkatkan kekuatan jiwa. Sudah lama sejak kekuatan jiwanya menerobos ke alam, dan sepertinya dia tidak bisa lagi menemukan arah perbaikan. Saya tidak tahu apakah tanaman hantu yang dikatakan Yueli berguna. Xiaoyan segera meminta Xia Shenghui untuk keluar dari cincin penerimaan. Dalam hal kekuatan jiwa, Xia Shenghui masih lebih kuat dari Xiaoyan. Dan Xia Shenghui juga lebih mahir dalam mengendalikan kekuatan jiwa. Xia Shenghui, cobalah untuk melihat apakah kamu dapat menemukan tubuh ibu mereka. Pasti ada fluktuasi yang aneh. Xiaoyan memandang Xia Shenghui yang muncul di sampingnya dan berkata, ada orang di sekitarnya yang sedang melenyapkan hantu yang bergegas maju. Tidak ada bahaya juga. Xia Shenghui mengangguk. Kekuatan jiwa dari domain segera menyebar. Xiaoyan juga melepaskan kekuatan jiwanya sendiri dan keduanya mencari lingkungan bersama. Setelah beberapa saat, keduanya membuka mata secara bersamaan. Tetapi mereka tidak melihat ke arah yang sama. Seolah-olah tubuh induknya tidak tahu di mana itu. Memang ada fluktuasi nafas yang aneh. Dan ada beberapa fluktuasi seperti itu. Ada lebih dari selusin di sekitar kita, kata Xia Shenghui. 1000 hantu fantasi bereproduksi dengan sangat cepat. Dan mereka semua berkelompok. Diperkirakan keluarga besar ini ada di sini, kata Yueli. Xiaoyan melihat ke tempat yang tidak jauh dari mereka. Dan sosoknya langsung berlari keluar dan menebas ke arah kekosongan yang sepertinya tidak ada apa-apa di satu kaki. Duar! Terdengar suara teredam, seolah-olah 8 penguasa Xuan Xiaoyan telah menabrak batu dan kemudian hanya melihat ubur-ubur. Melihat 1000 hantu-hantu yang terungkap, mata Xiaoyan segera menunjukkan tatapan garang. Dan sumber energi agung berubah menjadi api dan guntur. Dan dengan panik mengalir ke 8 penguasa Xuan. Pemakan api dan bergegas ke penguasa guntur. Xiaoyan berteriak dengan marah. Dan 8 penguasa Xuan terbungkus api dan guntur. Menabrak hantu Qian Huan dengan keras. Dan melihat ribuan hantu fantasi mengeluarkan jeritan seperti manusia. Suara adalah ledakan dengan keras. Itu berubah menjadi gelembung kristal biru di seluruh langit. Dan di dalam gelembung, mata Xiaoyan berkedip dengan cemerlang. Karena dia melihat tanaman hantu yang disebutkan Yueli. Kristal biru seperti rumput. Xiaoyan mengulurkan tangannya dan menyentuhnya dengan hati-hati. Saat jarinya menyentuh tanaman roh hantu, itu berubah menjadi cahaya biru dan mengalir langsung ke jiwa Xiaoyan di sepanjang jari Xiaoyan. Perasaan sejuk mengalir ke dalam jiwa. Itu membuat orang merasa sangat nyaman. Xiaoyan sangat gembira karena seperti yang dikatakan Yueli, tanaman roh hantu ini memang bermanfaat bagi kekuatan jiwa. Tetapi kekuatan jiwa Xiaoyan sendiri sudah sangat kuat. Dan dia hanya menyerap satu tanaman. Jadi belum terlalu terlihat. Xiaoyan terus memancarkan kekuatan jiwanya. Mencari tubuh ibu mereka dalam kehampaan. Meskipun ada banyak hantu-hantu di sekitarnya, tidak satu pun dari mereka dapat menimbulkan ancaman bagi Xiaoyan. Jadi Xiaoyan mencari tubuh ibunya secara sembrono. Di bawah sapuan kekuatan jiwa alam, hampir semua posisi tubuh ibu terungkap. Dan kemudian Xiaoyan mulai memanen manik-manik roh hantu ini. Di sisi lain, di bawah bimbingan Xia Shenghui, semua orang juga menemukan tubuh induknya
dan membunuhnya hanya dalam waktu singkat. Xiaoyan membunuh beberapa ribu hantu-hantu. Mengikuti penyerapan kristal hantu, Xiaoyan benar-benar merasakan tanda-tanda pertumbuhan kekuatan jiwanya. Meskipun peningkatannya tidak jelas, itu juga tumbuh. Saat tubuh induk 1000 fantasi hantu dibunuh oleh semua orang, jumlah hantu yang awalnya sekitar puluhan ribu mulai berkurang tajam. Setelah membunuh semua tubuh induk, semua hantu menghilang. Xiaoyan membunuh total hampir 20.000 hantu-hantu itu. Dan kekuatan jiwa di alam juga diperkuat sampai batas tertentu.